Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zuril Andra dan PMD 578-2034. Pada video kali ini akan mempresentasikan tentang modul 10, yaitu tentang konfigurasi inisial router setting. Pada poin 10.1.1 terdapat di sini langkah-langkah konfigurasi router dasar. Di sini nomor 1 itu mengkonfigurasi nama perangkat, yaitu dengan perintah hostname habis itu nama hostname, kemudian enable password apa yang ingin dimasukkan, kemudian ada mode execute pengguna yang aman, line console, masuk ke line console, kemudian ketikkan password, lalu password apa yang ingin diisi, kemudian login. Selanjutnya di sini ada akses telnet atau SSH jarak jauh yang aman, itu menggunakan transfer input SSH telnet. Kemudian untuk mengamankan semua kata sandi dalam file konfigurasi, yaitu dengan melakukan enkripsi kepada password yang telah dibuat. Setelah itu membuat pemberitahuan hukum banner dengan pesan bebas terserah. Setelah itu melakukan simpan konfigurasi menggunakan copy running config dan start tab config. Di sini ada contoh konfigurasi router. Contoh konfigurasi router dasar. Untuk mengonfigurasi jadi dalam contoh ini router R1 pada diagram topologi akan dikonfigurasi dengan pengaturan awal. Untuk mengonfigurasi nama perangkat untuk router 1, gunakan perintah berikut: enable konfigurasi terminal, kemudian hostname R1. Untuk catatan, perhatikan bagaimana prompt router sekarang menampilkan nama host router. Perubahannya di sini, ini ketika masih belum diberikan hostname, dan ini setelah dikasih. Ini perintah-perintahnya tadi, kita skip aja. Masuk ke poin 2, yaitu tentang konfigurasi interface atau konfigurasi antarmuka. Jadi agar router itu dapat terhubung atau meneruskan paket data ke perangkat akhir, atau end device. Jadi setiap interface atau port yang digunakan itu harus dikonfigurasi IP address-nya dan diaktifkan berdasarkan topologi pada gambar ini, gambar di bawah ini. Ini cara untuk konfigurasi interface gigabit Ethernet 000 yang mengarah ke LAN PC1. Oke, kemudian masuk kita ke poin 3, yaitu tentang memverifikasi konfigurasi antarmuka. Jadi terdapat beberapa perintah yang bisa digunakan untuk memverifikasi ke konfigurasi antarmuka ini. Untuk perintah yang paling berguna itu show up interface brief dan show IPv4 interface brief, kayak yang di gambar ini.
Oke, lanjut. Di sini kan masuk ke pemerintah untuk memverifikasi konfigurasi. Jadi di sini ada show IP internet brief, ada show IP version 6 internet brief. Kemudian untuk ada show interface, ada show interface IP, kemudian show interface IP versi 6. Ada semua. Ini untuk hasilnya. Kemudian ini untuk hasilnya dari 4 gigabit juga. Oke. Selanjutnya kita masuk ke default gateway on a host. Jadi default gateway ini tuh bertindak sebagai pintu keluar bagi perangkat di dalam jaringan lokal agar bisa berkomunikasi dengan perangkat. Ini default gateway itu bertindak sebagai pintu yang dimana pintu keluar bagi perangkat di dalam jaringan lokal agar tidak berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda jaringan luar, berbeda network. Jadi di default gateway itu namanya ada komputer atau end device. Jadi agar sebuah komputer dapat mengirimkan paket dan inisialisasi tersebut dan melintasi internet atau ke LAN lain, komputer tersebut wajib mengkonfigurasi dengan alamat default gateway yang kuat, yang tepat. Kemudian di sini ada default gateway on a switch. Default gateway dari switchnya bawaan dari sananya. Ini udah masuk soal-soal. Tambahan mungkin kalau alamat default itu alamat default gateway ini biasanya diambil dari alamat IP milik interface router yang terhubung ke jaringan publik, cuman dia cuma terhubung di internet. Terus ada pengecualian jika PC1 hanya ingin mengirimkan data ke PC2 yang masih ini jika PC1 itu ingin mengirim data ke PC2 yang masih berada dalam satu jaringan lokal sama, jadi default gateway nggak perlu digugurin sih, tidak akan digunakan. Paket data akan langsung diselamatkan ke IP tujuan dan dikirim ke via switch. Mungkin cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.